Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-116. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan puri-puri prisoner yang secara tidak sengaja menemukan tempat di mana Garo disekap oleh asosiasi monster. Karena membangunkan Garo yang sedang pingsan, puri-puri prisoner dibuat babak belur oleh Garo. Dan di tempat lain kita diperlihatkan pertemuan antara Saitama dan Flashy Flash. Keduanya kemudian memutuskan untuk menelusuri markas asosiasi monster. Walaupun Flashy Flash menyadari kekuatan dari Saitama, namun ia tak mengetahui jika Saitama lah yang berhasil mengalahkan Raja Monster Orochi. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan kelanjutan kisah dari Saitama dan Flashy Flash yang secara bersama-sama memutuskan untuk menelusuri markas asosiasi monster. Pada awalnya Flashy Flash memutuskan untuk terlepas dari Saitama dengan cara ia berlari dengan kecepatan penuhnya, dengan tujuan agar Saitama tidak dapat mengejarnya. Namun Flashy Flash terkejut lantaran Saitama mampu mengimbangi kecepatan larinya. Dalam hati Flash, ia sambil berlari berkata jika kecepatan yang dimiliki oleh Saitama bukanlah kecepatan yang dimiliki oleh orang biasa. Kecepatannya cukup merepotkan bagi Flashy Flash lantaran ia akan kesulitan terlepas dari Saitama. Kemudian dari sisi Saitama, ia menyadari suatu hal bahwa mereka hanya berlari berputar-putar saja. Saitama pun juga berpikir jika Flashy Flash sebenarnya tidak tahu jalan dan ia sama tersesatnya sepertinya. Dan jika dilihat dari posisi Flashy Flash, jelas jika ia juga tersesat sama seperti Saitama. Ketika pertarungan terakhirnya dengan Galewin dan Hellfire Flame, ia terlihat tersesat dan bahkan harus memutuskan jalan mana yang harus ia lalui dengan menjatuhkan pedangnya. Dan scene berpindah ke sisi permukaan. Diperlihatkan para pahlawan permukaan yang sedang bertarung dengan para monster yang mencoba kabur dari dalam markas asosiasi monster. Dengan kemampuan mereka, para pahlawan pendamping berhasil mengalahkan para monster yang kabur dengan cukup mudah. Beberapa monster nampaknya meremehkan para pahlawan permukaan. Namun pada kenyataannya kekuatan dari pahlawan permukaan tidak dapat dipandang sebelah mata. Para monster yang meremehkan mereka pun dibuat hancur lebur seperti tape. Tak hanya mengalahkan para monster yang kabur, sebagian dari mereka juga menutup pintu keluar asosiasi monster, seperti pahlawan bernama Green. Ia memanfaatkan kemampuannya mengendalikan tanaman untuk menutup pintu keluar monster. Ketika mereka merasa di atas angin karena dengan mudah mengalahkan monster yang kabur dari markas, terdapat sosok monster yang kuat muncul ke permukaan. Ia adalah Nyan. Nampaknya Nyan kabur ke permukaan lantaran tidak ingin dikejar oleh puri-puri prisoner dan Saitama. Melihat sosok Nyan, para pahlawan terdiam dan bersiap siaga untuk melawan. Waganma yang berada di sana pun dengan santai berkata jika monster yang muncul itu pasti dengan mudah dikalahkan oleh para pahlawan pendamping karena monster tersebut terlihat cukup lemah. Namun berbeda dengan Green, ia nampak heran dengan kemunculan monster tersebut lantaran ia yakin telah menutup semua pintu keluar monster dengan menggunakan kemampuan pengendali tumbuhan. Ya, walaupun sudah ditutup, Nyan mampu menerobos celah-celah sempit. Menutup pintu masuk asosiasi monster akan sia-sia jika monsternya memiliki kemampuan seperti Nyan. Kemudian One Shotter yang memiliki kemampuan tembak jarak jauh mencoba menyerang Nyan. Dan boom! Tembakan pun dilesatkan. Nyan pun dengan mudah menangkis peluru yang meluncur ke arahnya dengan memanfaatkan kuku panjangnya. Dan setelah itu peluru dari One Shot dengan mudah dihempaskan kembali ke arahnya. Tanpa bisa menghindar, One Shot pun terkena serangannya sendiri. Setelah berhasil menyerang salah satu pahlawan, Nyan pun berkata jika ia akan meladeni para pahlawan yang berada di sana. Ia menyadari jika lawannya kali ini adalah para pahlawan kroco-kroco. Oleh karena itu ia berani menghadapi mereka.
Dari sisi para pahlawan, melihat monster yang harus mereka hadapi cukup kuat, mereka kemudian bersiap-siap menyerang monster kucing tersebut dengan menyusun rencana penyerangan. Dan sebelum itu terjadi, Nyan dengan kecepatannya tiba-tiba sudah berada di tengah-tengah para pahlawan permukaan tanpa mereka sadari. Dan cerot, para pahlawan pun mendapat serangan cakaran dari Nyan hingga mereka tumbang satu persatu. Dan setelah melakukan serangannya, Nyan baru membuka identitasnya, jika ia adalah seorang eksekutif asosiasi monster. Mendengar pernyataan dari Nyan, para pahlawan pun dibuat terkejut olehnya. Nyan kemudian berkata dalam hati, jadi cuma segini saja kemampuan mereka. Seperti kata Gyro, kekuatan tempur asosiasi pahlawan sangat lemah. Orang yang kujumpai di bawah tanah itu pengecualian. Kabur ke tempat ini adalah langkah yang tepat, kata Nyan sambil membayangkan kekuatan menakutkan dari Saitama. Nyan kemudian meneruskan, mulai sekarang aku akan mengikuti keinginanku sebagai seorang monster dan melakukan apapun semauku. Aku suka bermain sampai mainanku hancur, kata Nyan. Para pahlawan yang masih tersisa pun hanya terdiam dan tak mampu menyerang Nyan. Nyan kemudian melihat sosok Waganma yang sudah berada di permukaan dan lolos dari penjara asosiasi monster. Nyan kemudian menyiapkan cakarannya dan mencoba untuk mengambil kembali Sandra. Sekinger kemudian menyuruh salah satu pahlawan permukaan untuk membawa Waganma pergi menjauh. Sedangkan pahlawan lain bersiap-siap menghentikan Nyan dengan kemampuan mereka. Walaupun mereka pasti akan kalah, namun mereka tetap bertekad dan tak akan gentar untuk mundur karena penyelamatan Sandra adalah prioritas dan tugas mereka. Mizuki si atlet pun mencoba menyerang terlebih dahulu. Ia mencabut mendali di lehernya melemparkan ke arah Nyan. Setelah itu Green dan Ganmas Cowboy mencoba membantu dengan menjerat Nyan agar ia tak dapat kabur dan menangkis serangan dari Mizuki. Namun walaupun sudah terjerat, Nyan masih mampu mengandalkan giginya untuk menangkis serangan dari Mizuki. Tak tinggal diam, Poison pun ikut membantu menyerang dengan melompat dan mencoba menebas Nyan dengan pisau beracunnya. Dan tanpa diduga-duga Nyan menangkis serangan Poison dengan menggunakan kedipan matanya. Pisau dari Poison pun dibuat hancur oleh Nyan. Setelah itu para pahlawan lain mencoba menyerang Nyan. Kali ini Nyan mampu keluar dari perangkap Green dan Ganmas Cowboy dengan melenturkan tubuhnya. Senjata para pahlawan berhasil dihancurkan oleh Nyan. Dan tak hanya senjata mereka, para pahlawan pun diserang dan dikalahkan dengan mudah oleh Nyan. Setelah berhasil mengalahkan para pahlawan, Nyan kemudian berfokus pada Waganma yang telah dibawa kabur oleh seorang pahlawan gendut bernama Foot Battler Futoshi. Melihat Nyan yang menatap tajam ke arahnya, Waganma pun dibuat ketakutan dan berkata kepada Foot Battler, "Hei, dia akan mengejar kita. Berhentilah makan dan lari lebih cepat lagi. Dasar gendut," kata Waganma. Foot Battler pun membalas, "Aku harus makan untuk mengisi energiku." Dan tiba-tiba pelarian dari serangan monster kucing itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan Saitama dan Flashy Flash yang mencoba mencari jalan keluar dari markas asosiasi monster. Saitama nampak mempercayakan rute kepada Flashy Flash. Namun pada kenyataannya Flashy Flash juga tersesat dan hanya berlari berputar-putar saja. Kemudian kita diperlihatkan aksi dari pahlawan permukaan yang berusaha mengalahkan para monster yang mencoba kabur dari dalam markas asosiasi monster. Namun setelah itu bencana pun muncul. Seorang eksekutif asosiasi monster bernama Nyan muncul dan mencoba merebut Waganma kembali. Karena melawan Nyan, para pahlawan permukaan pun dibuat babak belur dengan mudah. Dan begitulah alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-116. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.